Hey yo, what's up, dancer? Welcome into Popin Talking. What's Popin? Let's Talking. With me, Yusuf Sagita. Dan sama aku Janice Ata. Nah, hari ini bintang tamu kita on the dance floor adalah Aska. Halo. Hey. How are you? Ya, surviving ya. Kita semua kan pasti gitu sekarang kalau ditanya kabarnya gimana. Ya, just surviving day by day aja. Yang penting sekarang tetap sehat lah ya kan? Jadi tetap produktif deh lah. Iya. Aska kayaknya lagi di studio ya? Iya, aku lagi di studio nih di Zouk Dance Hub. Wow, ya Wow. ini adalah Tapi nggak dancer kelihatan yang ya, sekarang sekarang. dancer yang sekarang privasinya udah ganti nih Kak, udah jadi entrepreneur, yeah. Oh, businesswoman gitu ya. Iya, bener, kayak sering sih diingetin sama beberapa temen kayak kalau tuh udah bukan dancer lagi loh gitu, kayak iya ya gitu loh, kayak masih processing gitu. Di processing dengan role baru itu gitu. Wah, oh ya, congratulations ya untuk Zouk dan hubnya ini, gila. Cerita-cerita sedikit dong, how was your journey? Oh kayak, apalagi kalau salah tahu aku, seingat aku ya, si Zouk ini kan maksudnya pas lagi kamu decided untuk open itu kalau salah udah di pandemi ini kan ya gitu. Cerita dong sedikit how was your journey untuk kayak kenapa kayak walaupun keadaan begini you decided tetap untuk buka. Ya, Oke. Mungkin ini komentar yang sering aku dapat juga ya dari orang-orang yang main ke sini atau yang kayak tahu akhirnya aku punya Zouk dan segala macam gitu kayak lo keren banget buka ini di saat pandemi gitu. Dan jawaban aku selalu kayak gue gak keren, gue apes. Gue bilang gitu karena kayak apa ya, itu aku baru rencanakan gitu, kayak sebenarnya punya sebuah komunitas atau sebuah studio untuk teman-teman di dance community itu long time dream, a long journey of dream yang aku dari dulu pengen gitu. Dan lucunya aku dikasih akhirnya kayak doa dikabulkan Tuhan, tapi kayak Tuhan nggak mau aku gampang gitu kayak jalaninnya gitu, kayak oke, gue kasih tapi challenge-nya wah gitu. Jadi intinya aku udah mulai akhirnya udah action, oke, kayak gue akan makan sekitar dari 2018 tuh aku udah mulai di daerah Jaksel juga, cuman kayak kurang cocok, terus and then it stop gitu, kayak oh ya udah kayak belum ketemu lagi gitu. Nah barulah di akhir 2019 aku nemu tempat ini secara random aja gitu. Fun fact, ini my dad yang nemuin tempatnya, kayak ini lucu deh gitu, tapi dia kayak random aja gitu, nggak kenal siapa-siapa juga di sini, kayak katanya kamu lagi cari tempat kosong bla bla, and then kita lihat gitu. Di akhir 2019 kita bolak-balik sampai akhirnya awal 2020. Terus kayak oh kayaknya nih cocok deh, terus bagus juga tempatnya, strategis. By the way, tempat aku tuh bener-bener sejajar dengan MRT gitu, jadi kan kayak untuk commute enak banget gitu ya untuk temen-temen yang kesini. Dan aksesnya juga gampang gitu ya jadinya. That's why itu mendukung juga sih aku kenapa pengen di sini. Terus bener-bener ada tempat ngopi banyak banget di bawah, ada restoran, terus bener-bener nempel sama Indomaret. Itu penting ya untuk dancer, kayak kalau latihan kan kayak udah mulai ya gitu kan, kayak bener-bener Indomaret tuh kayak ini keren banget untuk teman-teman gue gitu, kayak langsung mikirnya ke situ gitu kan. Pokoknya semua awal aku ya diselesaikan gitu. Ini itu udah kayak udah bayar segala macam. Terus justru kan pas awal tuh kan kayak masih heboh banget kan, kayak enggak, malah masih takutnya kan, kayak nggak bisa ketemu orang sama sekali dan segala macam kayak gitu. Akhirnya aku waktu itu decide untuk undur. Jadi tadinya tuh mau buka tuh Juni, kayak setelah Lebaran kayak gitu. Karena kan kayak ya as we all know kan kita semua juga ada di industri ya, maksudnya kayak abis Lebaran tuh kan kayak pasti kan
event langsung akan banyak tuh Biasanya. biasanya biasanya kan seperti itu gitu. Oh gila ini timing bagus banget gini abis lebaran selama puasa kita pengerjaan segala macam, terus abis lebaran kita buka pasti langsung rame bla 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 kayak gitu. Gagal pemirsa, itu hanyalah sebuah rencana gitu ya. Jadi malah abis lebaran itu baru mulai pengerjaan kayak gitu. Udah selama Juli, Agustus, akhirnya September buka. Yang tadinya emang September tuh mau buka sebenarnya emang kelas online sih, cuman tadinya untuk sewa juga udah buka, cuman di tanggal yang akhirnya aku tentukan untuk buka, tanggal kedua ya, tadinya kan Juni gitu, itu PSBB 2. Ya. Yang waktu itu PSBB 2 September. Benar. Langsung hancur lagi, udah kayak mental gue udah kayak gimana nih gitu. Tapi waktu itu akhirnya kita tetap buka kelas online, kayak waktu itu kita ada launching program gitu yang namanya Zoom Dance Camp, jadi ada kelas-kelas tapi semuanya full online, tapi sewanya kita buka cuman kayak dengan prokes yang kayak super ketat gitu, nggak boleh ada yang di luar segala macam. Pokoknya repot banget, tapi kita juga belum terlalu ngiklanin, kayak takut kenapa-kenapa juga, tempat kita juga masih baru dan segala macam, kita we're not that established yet gitu, tapi kita butuh buka. Jadi pas cerita openingnya Zoom tuh sebenarnya agak-agak apa ya, nggak menyedihkan sih ya, kalau sekarang sih diceritain jadinya seru ya, cuman ya pada saat itu kondisinya seperti itu gitu, kayak tuh mau buka banyak banget ininya halangannya gitu. Terus ya udah ever since then mulai kan peraturan dilonggarin kayak gitu, terus kita mulai buka sewa seperti biasa. Abis itu untuk kelas kita buka offline tapi kayak 50% capacity kayak gitu, jadi kelasnya selalu paralel online offline. Jadi kan studio kita juga sebenarnya nggak terlalu besar, paling kalau misalnya latihan kapasitas normal ya, bukan kapasitas minimum, itu paling mentok-mentok 15 orang tuh udah kayak sempit banget gitu di sini. Yeah. Jadi makanya yang bisa datang ke sini untuk kelas tuh cuman kayak 6 orang gitu, jadi kayak sepi kan ya tapi mau gimana lagi gitu, daripada kita kayak nggak ngapa-ngapain kan, jadinya ya udah 6 orang boleh datang ke studio, tapi sisanya online kayak gitu. Jadi guru tuh ngajarnya paralel gitu, ada orang-orang di belakang tapi ada laptop juga di depan kayak gitu. Jadi selama ini kelas kita masih kayak gitu, tapi sekarang lagi full online lagi. Sebelum yang sekarang PPKM ini, tadinya kelas kita semuanya kayak gitu, jadi paralel ngajar. Gitu. Oh wow, seru juga ya ternyata ya. Bener loh, kayak gini loh, kayak aku sih amaze-nya adalah with this pandemic situation gitu, how you build the strategy to keep survive on this situation itu udah mencerminkan bukan seorang Aska yang dulunya cuman taunya nari loh gitu, dalam artian berkarir sebagai penari, tapi kamu tuh udah step up another level gitu, udah adanya tuh udah bukan apa ya, kalau kita bilang tuh kan ada yang kalau misalkan kita sebagai decision maker berarti ada yang mengikuti hasil hasil keputusan yang kita buat kan. Nah, Aska tuh udah menjadi orang yang jadi decision maker gitu, gila, hebat banget sih. Gila. Penuh perjuangan. Aku juga banyak hal yang aku juga baru tahu sih aku bisa lakuin itu gitu gara-gara ngejalanin. Kayak ya sebenarnya setiap ada apa pasti kayak nangis dulu, terus apa dulu gitu, kayak itu banget gitu. Kayak waktu yang tadinya mau buka September itu kan tadi udah bahkan tadi kita mau kelasnya udah 50% capacity itu pas awal, yang pas pembukaan, yang program pembukaan itu, tapi kan di switch jadi full online. Nah itu yang hari aku ingat banget, hari itu tuh Anies Baswedan kayak pengumuman gitu kan di TV gitu kan, kayak PSBB 2 kita harus tarik rem apalah ya waktu itu kan.
Terus gue lagi di jalan, belum lihat itu sama sekali. Tiba-tiba sampai rumah lihat HP langsung rame banget kayak WhatsApp semua orang kayak, sekarang udah lihat berita belum? Gini. Teman-teman yang mau ngajar, terus teman-teman deket aku kayak gitu kayak, sumpah PSBB lagi kita nggak bisa buka kelas gini. Terus aku cuman belum. Terus aku cari tahu beritanya, terus aku nonton, terus aku kayak udah diem aja gitu nonton. Terus ada salah satu teman deket aku kayak, udah bisa ditelepon belum? Dia bukan nanya udah nonton beritanya kayak udah bisa ditelepon belum? Gitu. Belum, gue lagi nangis. Ya udah, kalau udah nangis telepon ya. Dia gitu, cuman gitu dong. Oke, udah. Abis itu udah selesai, akhirnya gue telepon dia. Baru dia kayak, ya udah apa lo mau gue bantuin apa lah. Cuman kayak gitu doang gitu. Jadi kayak prosesnya nggak semudah itu, kayak maksudnya all the strategy kayak gitu tuh juga kayak melalui breakdown dulu, melalui apa dulu gitu. Tapi itu sih yang aku amazed juga sama kemampuan manusia, bukan kayak cuman aku doang ya, maksudnya kayak if we're living under pressure atau apapun atau sesuatu yang kita kayak put so much care about gitu, kayak kita tuh tiba-tiba mendadak pinter gitu, kayak mendadak kayak tahu harus ngapain gitu, kayak ya gitu sih. Itu juga yang aku amazed sama sendiri gitu. Ya itu adalah sebenarnya positivity yang bisa diambil dari kondisi seperti ini kan, selain kayak nge-build mental juga, terus kayak apa namanya mencari solusi juga untuk selain bisnis sendiri, pastinya juga teman-teman dekat itu ngebantuin juga gitu ya. Kayak ya memang situasi seperti ini sih bikin kita jadi kayak keluarga sih, bener nggak sih? Gitu, benar-benar kayak keluarga, benar-benar dipacu untuk kayak ayo nih apalagi nextnya nih, apalagi nih gitu kan. Nah kayak sekarang kan apa namanya tadi tuh udah nge-share banyak banget gitu. Nah untuk next ke depannya nih, strategi apa yang kamu siapin untuk si Zouk ini supaya lebih berkembang lagi gitu? Oke, sebenarnya kalau plan dan goals untuk sendiri masih banyak banget ya, karena kan secara kita juga baru mulai gitu. Dan sebenarnya rencana yang ada di dalam kantongnya Zouk tuh banyak banget. Tapi sejujurnya untuk saat ini, I don't know if I'm able to do the plans or not karena situasi ini gitu. Karena mostly kebanyakan ya rencana-rencananya pasti melibatkan banyak orang, atau enggak kayak akan lebih maksimal kalau eventnya berjalan secara offline kayak gitu. Karena memang bisnis yang aku jalanin kebetulan memang dance studio dan komunitas gitu, yang dimana komunitas itu orangnya tuh palingnya lebih dari 5 gitu kan. Jadi sebenarnya ini ada sebuah harapan baru yang pengen aku masukin ke brandnya Zouk sendiri juga sih. Baru kepikiran sama PPKM gini gitu, kayak aku rasa ini gue diem aja gak sih gitu, kayak do I have to do something gitu. Tapi ya mau do something juga sebenarnya nggak tahu apa gitu, karena kan ya lagi-lagi Zouk ini brand utamanya community gitu. Mungkin aku sih secara pribadi pengen bangin social medianya Zouk, pengen jadi platform yang lebih legit lagi gitu sih. Jadi apa ya? Jadi kayak secara lapangan kan harapannya Zouk kan tadi ya utamanya secara lapangan kita tuh aktif banget gitu ya. Kayak kita bisa ngajak semua teman-teman komunitas untuk ada di event, ada di showcase, ada di apapun kayak gitu. Maksudnya itu kan kenapa juga aku namainnya tuh hub gitu loh, bukan studio, bukan ini. Dan program kelas kita itu kan nggak ada yang reguler, kayak nggak ada tuh jadwal Zouk kayak Senin kelas ini, Selasa ini, Rabu gitu. Jadi kelas kita itu kan per event adanya, per bulan. Dan per event itu cuma ada kayak 2 minggu gitu. Kayak kenapa gitu? Supaya gue bisa plottingin juga hari-hari lain dalam 1 bulan untuk teman-teman industri yang pengen sewa ke sini, yang pengen latihan di sini gitu. Tapi ada juga plot-plot tanggal yang teman-teman komunitas kesini untuk kelas kayak gitu. Jadi pengennya tuh semua kalangan penari tuh bisa kesini gitu.
That's why event-eventnya kelas-kelasnya bentuknya dan program-programnya bentuknya seperti itu gitu. Jadi kayak ya karena pandemi ini sih kayak kita nggak bisa cuman pengen ngegolin di lapangan aja gitu. Siapa tahu kayak dengan punya platform di social media yang engagementnya bisa sebesar kalau kita semua di lapangan, why not gitu. Tapi lagi-lagi semua yang sekarang ada di dalam diri Zook itu tuh masih sebuah rencana gitu. Jadi kalau misalnya itu nanti kejadian, Popin Talking akan menjadi saksi saksi mata kayak ini yang waktu itu diomongin ya, semoga kejadian ya, didoain aja gitu. Amin. Amin. Dan pastinya ya we support you ya. Ya nggak sih, kita pasti support banget. Kita pasti support banget gitu kan. Karena ya Dance Icon sendiri ya ini adalah ya memang digital platform yang kita bikin, yang kita build ya memang untuk dancer dari kita untuk kita gitu loh. Sesimpel itu. Tapi BTW ini penasaran loh. Kak, itu kenapa bisa nari sih? Dulu tuh awal begini deh. Dari sekarang kan bisnisnya ini sudah berkecimpung di dunia tari nih, bikin studio gitu ya, bikin wadah gitu, untuk teman-teman latihan dan lain-lain. Awal mulanya sendiri Aska nari tuh kapan? Dari kapan? Dari kecil banget emang suka nari sih. Kayak nonton dan ngafalin koreo dari TV gitu tuh udah menjadi kegiatan yang gue lakukan di waktu luang gitu loh. Kayak waktu kecil tuh kayak maksudnya kan anak kecil ada yang sukanya main apa gitu, mungkin main boneka apa ya, gue juga suka melakukan semua itu gitu. Tapi salah satu kegiatan main gue tuh adalah kayak nonton MTV, terus kayak ngafalin koreo gitu. Terus misalnya kayak dulu kan zamannya Laserdisc yang gede-gede itu tuh kan ada banyak juga tuh yang kayak acara-acara Disney atau apa gitu. Pokoknya itu tuh my leisure time banget. Kayak gue depan TV terus ya udah kayak nyanyi, nari gitu. Tapi gue nggak bisa nyanyi, cuman gue lakuin gitu buat hiburan gue aja gitu. Misalnya gue ngafal koreo, terus kayak nonton artis yang nari-nari kayak gitu. Itu sudah menjadi kegiatan yang selalu gue lakukan gitu dari kecil. Cuman emang waktu kecil mulai kayak beneran belajar nari tuh gara-gara balet kan. Dulu waktu kecil tuh gue dari umur 5 kalau nggak salah itu tuh udah mulai balet sampai like SMP gitu, sampai SMP. Terus abis itu karena bentrok sekolah dan lain-lain, gue akhirnya pindah ke jazz ballet kayak gitu. Jadi gue tuh sebenarnya mulainya tuh kayak dari akademi banget gitu, kayak gue cuma tahu balet, cuma tahu jazz ballet kayak gitu, dan kayak tarian yang modern kayak gitu tuh cuma tahu dari film, bener-bener dari kayak di Indonesia nggak ada deh kayak gitu-gitu. Maksudnya gue sangat amat tidak terekspos dengan kayak dari modern dance kayak gitu-gitu tuh gue sangat amat tidak terekspos gitu. Terus ya udah pas SMA akhirnya mulai ikutin sekolah gitu, tapi lombanya juga cuman kayak antar sekolah. Tapi kebetulan pelatih gue dulu di United Dance Works gitu. Dan shout out Kadian, sekarang dia sudah tinggal di Medan gitu. Masih apa namanya, akhirnya tiba-tiba pas gue lulus SMA kayak si Kadian, kamu audisi UDW aja gitu, kayak apa itu, kayak gue masih zero exposure tentang industri dan segala macam gitu kan. Terus ya udah kayak gue si anak SMA yang nggak tahu apa-apa ini kayak audisi. Oh enggak, salah. Gue kayak sempet diajak show dulu yang kayak blockingnya di belakang banget yang nggak kelihatan sama sekali gitu. Biasa kok. Itu pun dari awal pasti gitu kok, di belakang tiang kan. Yang penting gue yang lihat aja, lu gak usah lihat gue. Ya udah, kalau salah pun juga nggak kelihatan sebenarnya. Kayak udah sekali tuh ikut show-nya UDW gara-gara pelatih gue dulu, terus akhirnya sejak itu kayak ya udahlah audisi aja gini. Akhirnya I started my career di United Dance Works kan. Gue masuk tuh 2011 kalau nggak salah. Kayak ya udah ever since then gue di United Dance Works for
sampai kira-kira aktif banget tuh 2015. Nah 2015 tuh gue sempat kerja dulu, kerja kantoran. Gue ngajar di sekolah gitu, gue jadi guru TK. Bukan guru 2 orang aja guru TK nih. bukan Ya. beneran guru kelas kayak Bu Aska gitu, kayak beneran nari, beneran ngajar gitu, ngajar TK, ngajar wali kelas gitu, jadi wali kelas. Terus sejak gue full time kerja itu, gue on and off sih di UDW, kayak ya udah show-nya kalau lagi bisa aja, kalau show-nya weekend ya udah gue ambil kayak gitu. Tapi ya enaknya gitu sih, karena waktu itu gue masih kayak full time di UDW dan kayak mereka tahu jadwal gue kayak gimana, jadi kayak gue kan ngantor sampai jam segitu, ya udah nggak apa-apa, lu tetap ikut aja, yang kayak gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak toleransinya tuh gede banget gitu, walaupun kita bisa latihan gitu. Oh ya udah gitu, udah, makanya kayak tetap masih dibolehin ikut show walaupun gue kayak jadwalnya juga bolong-bolong. Terus ya udah, gue selama kayak 5 tahun gitu gue full time di sekolah gue itu. And then 2019 gue kepikiran mau resign gitu. Kayak gue waktu itu sebenarnya pengen resign karena maksudnya gue kan masih keep in touch dengan semua teman-teman penari gue gitu ya, maupun yang di UDW ataupun yang enggak kayak gitu. Terus gue yang kayak melihat mereka tuh setiap hari developing gitu loh, ngerti gak sih? Kayak maksudnya as simple as ngupload video gitu loh, video apapun gitu di Instagram, kayak gue nggak ada, gue nggak pernah punya waktu untuk kayak even bikin sebuah konten 1 menit doang di Instagram tuh, kayak nggak ada waktunya kan, maksudnya ya karena gue juga lagi nggak full time nari gitu. Tapi gue kayak semua temen-temen gue tuh kayak maju terus gitu, ininya kayak dance wise gitu, gue nggak kemana-mana gitu, karena gue masih mikirnya gue dancer walaupun gue juga udah punya profesi lain gitu. Ini aneh banget rasanya, kayak kok gue merasa gelisah gitu, kayak gue ketinggalan banget nih gitu. Mungkin kalau pada saat itu gue udah kayak oh ya udah gue sekarang tuh adalah guru gitu. Masalahnya gue gak mikir kayak gitu, gue juga mikir tuh oh ya gue masih dancer gitu loh. Jadi gue kayak sumpah nih kayak gue gak bisa deh kayak gini gitu. Jadi kayak trigger utama gue pengen resign tuh waktu sebenarnya gue pengen berkarya lagi sih, itu sih yang pengen yang menjadi trigger utama gue kenapa gue resign. Yang kedua memang tempat kerja gue tuh waktu itu jauh banget, jadi tuh kayak ada supporting kayak ini kan jauh, supporting reason itu ya. Tapi kayaknya memang karena yang dirasain pertama itu ya, yang dirasain pertama itu bukannya kayak oh ya gue sekarang tuh profesi gue adalah sebagai guru gitu, apa yang dirasakan Abadila adalah gue kan dancer, gila gue ketinggalan nih. Jadi kayak menurut aku memang panggilan hidup kamu tuh memang sudah jadi di dunia nari. Iya anehnya gitu, kayak maksudnya itu semua hal itu kan menjadi simpel ketika gue kayak orang udah jelas full time job gue adalah guru gitu ya, secara gaji gue juga digaji full time, terus gue tiap hari jadwalnya emang udah itu gitu, kayak benar. Kenapa gue nggak pikir kalau gue tuh ya udah gitu, kayak ya udah teman-teman gue maju karena mereka dari kemarin they're doing it karena mereka full time dancers gitu kan. Kenapa gue harus punya kegelisahan itu gitu? Itu yang waktu itu gue bingungin, kayak aneh juga ya gitu. Terus ya udah deh, terus akhirnya gue lama banget gue cukup galau sih, kayak resign gak ya kayak gitu. Karena sebenarnya gue juga suka banget ngajar gitu, dan di sekolah gue ini banyak banget kayak training kayak gitu, kayak misalnya training sistem pengajaran, terus kayak parenting kayak gitu. Maksudnya itu tuh juga berguna banget sebenarnya gitu. Tapi kayak kok gue so tau banget sih kayak mau meninggalkan semua ilmu ini itu demi kegelisahan gue terhadap nari gitu. Cuman nggak tahu ternyata semakin hari gue di sana semakin kayak nggak betah. Akhirnya gue 2019 balik lagi full time nari, tapi udah nggak di UDW, jadi gue udah mulai freelancing, udah mulai keluar karena sebenarnya UDW kan juga switching ya, maksudnya mereka kan sekarang udah fokusnya ke akademi gitu. Jadi since gue masih pengen fokus ke
di dalam industri, jadi gue harus mencari lapangan kerja perindustrian ya di tempat lain gitu kan. Jadi ya udah sebenarnya kalau misalnya orang-orang nanya kayak lo masih UDW nggak sih, masih gitu, kayak itu nggak akan pernah enggak sih sebenarnya gitu, kayak it's already a fact gitu buat gue. Cuman kayak ya udah sekarang kan emang kita udah punya prioritas masing-masing gitu. Jadi that's why since 2019 gue start ke tempat-tempat lain untuk ikut menari dan berkontribusi. Wow. Wow. It's been a long journey. It's been a long journey. That's your journey, actually. Panggilan. Panggilan Kak dari sananya. Iya. Panggilan dari yang sana memang arahnya ke situ. Lu mau belok mana juga diarahinnya balik lagi ke situ. Nah, ini sebenarnya fun fact juga sih. Tadi kan gue sempat cerita tentang kayak sebelum gue memulai langkah gue di Zouk tuh kayak gue dapat support dari keluarga gue dulu gitu. Kalau misalnya teman-teman gue yang udah kenal gue dari kecil kayak tahu keluarga gue support tuh bakalan jadi hot trending topik banget. Karena tuh tadinya enggak gitu. Tadi itu enggak sama sekali. Kenapa gue kerja dulu juga? Karena ya nyokap gue sih terutama adalah tipe-tipe nyokap yang nggak percaya kalau seni itu bisa menjadi full time job dan lain-lain gitu, biasalah gitu ya. Maksudnya itu tuh udah apa ya, dari kecil tuh mencari acceptance nyokap gue tuh itu udah menjadi kayak misi hidup gue gitu, kayak tiap hari tuh fokusnya kayak apalagi nih biar nyokap gue bisa percaya sama gue dan lain-lain gitu, kayak itu bener-bener misi hidup gue banget dari kecil gitu. Dan itu tuh mulai kayak beneran terjadi banget tuh pas gue kuliah kan. Gue kuliah di Karawaci, terus gue tinggal di sana kan. Nah jadi gue tuh bolak-balik latihan UDW kan studionya di Bangka Kemang ya. Gue bolak-balik Karawaci Kemang yang dimana gue rumahnya tuh di Ampera. Padahal dari UDW ke rumah gue kayak tinggal ngesot. Tapi gue harus balik ke Karawaci karena gue gak bilang-bilang gue latihan. Jadi selama gue kuliah tuh 4 tahun, gue bohong sama nyokap gue kayak, aku di Karawaci. Tante, ini denger ya, ini tante ya. Ini tante denger ya, tante ya. Oke. Pas lulus, akhirnya aku pas lulus, terus kayak, waktu awal tuh gue masih bilang dulu kayak, aku boleh show gak hari ini? Terus show kan gak cuma weekend doang ya, kayak nyokap gue, kalau hari kuliah gak boleh show. Terus show-nya kapan? Kayak masa milih-milih gitu. Jadi pas awal nggak boleh, gue masih nurut. Ini mah gue nggak show kalau ngikutin nyokap gue. Gitu. Akhirnya ya udah gue bohong aja. Berhubung gue bisa nggak pulang ke rumah kan, ya udah gue sama bohong gitu. Terus kayak pokoknya syaratnya nyokap gue kayak kadang kan nyokap kan punya feeling gitu ya. Kayak itu kan suka in the middle of the day gitu, lagi sore-sore, misalnya gue lagi latihan. Terus dia nelfon kayak, hai lagi di mana gitu. Di Mall Karawaci, padahal di UDW. Kayak gue mencari, rame ya, gue gak bisa suruh semua orang diem dong. Kayak, iya lagi makan gitu, kayak di mana gitu. Tapi gue yakin sih dia feeling kayak, berapa kali sih dia emang kayak, lu show ya gitu, yang kayak, ada aja feeling gitu, kayak, enggak gitu, yang kayak bohong. Terus, dia dengan feelingnya dia gitu kayak, pokoknya lu kalau IP-nya di bawah 3, lu gak boleh menari lagi ya gitu loh tipenya nyokap gue biasalah. Terus yang kayak, oh ya udah, pokoknya gue sejak dia kayak kasih ancaman itu, gue yang kayak, pokoknya gue, tapi untungnya gue juga suka sih sama jurusan kuliah gue, bukan yang kayak gue kuliah tuh males banget gitu, enggak juga alhamdulillah. Cuman kan maksud gue kayak, ya kenapa toh gue akan latihan pulang kuliah gitu, gue gak akan kayak bolos gitu, kecuali kayak memang kalau show pagi ya gitu kan, kita punya absen ya gitu. Jadi kayak, bisa. Maksud gue kayak gue gak akan yang kayak sampai putus kuliah untuk nari juga enggak gitu. Jadi kayak gue akan ikutin gue gitu, kayak gue kan Virgo ya, jadi kayak kalau ditantang tuh kayak halo tantang gue, oke gitu ya, kayak gitu anaknya. Jadi kayak ya udah, akhirnya gue yang penting setiap semester tuh gue harus di atas 3 IP-nya kayak gitu, kayak gue bohong tapi gue ikutin apa kata nyokap gue.
Terus Jadi tetap pas yang nyokap minta apa ya, dilakuin, tapi apa yang lu mau juga masih tetap jalan ya gitu. jadi seimbang gitu. Makanya pas selesai, pas udah lulus, akhirnya baru gue ngaku semuanya. Terus nyokap gue kayak, enggak sih mama nggak I seenggak. knew it gitu. Nyokap pasti gitu sebenarnya. Gue ngerti dia. I knew it. Iya dia I knew it banget. Makanya kayak sebenarnya tuh itu pengakuan gue juga nggak terlalu kayak wow gitu, nggak segitunya juga gitu. Tapi untung apa yang dia harapkan dari gue, ya alhamdulillah gue bisa kasih balik gitu. Jadi saya jangan dicontoh ya, kayak jangan bohong. Tapi maksudnya kayak itu salah satu, kalau misalnya nanti pendengar di sini ada yang kayak kayak crash juga sama keluarganya untuk masalah ajar goals kalian atau apa, maksudnya kalian tunjukin kayak beneran sungguh-sungguh, tapi kalian tuh do actions yang beneran smart moves gitu loh, bukan kayak stupid moves yang kayak oke gue tinggalin ini gitu kan, kayak nggak dipikirin baik-baik gitu. Kayak maksud gue dengan gue berbohong selama 4 tahun itu, gue ada rencanakan nanti pas udah lulus tuh gue akan memberikan pengakuan gitu, dan pengakuannya nggak cuman ngaku aja, tapi ya dengan prestasi juga gitu. Jadi maksudnya kayak orang tua lo atau keluarga yang tadinya menentang kan jadi kayak oh gitu ya, kayak marah tapi kayak dikasih prestasi juga, jadi kayak mau gimana lagi. Bener. Gitu. Oke, Nah, satu kita punya, jadi di Dance Icon ini kita punya hashtag. Ya, tadi kan udah dengar nih story-nya Aska ya, dari sebenarnya nari itu nggak boleh, dan sampai saya sempat kerja, tapi biasanya panggilan hatinya tuh gue kayaknya mau tetap nari nih ya kan. Mau minta Aska untuk share ini hashtag terakhir kita adalah Because I Dance. Aska kalau boleh cerita sedikit apa yang Aska rasain kayak Because I Dance, why you choose dance gitu. Wow, ini berat banget ya sebenarnya pertanyaannya. Cuman kalau misalnya ditanya why do I choose dance, gue sejujurnya gue nggak tahu. Gue nggak tahu kenapa gue milih nari. Tapi yang gue tahu ini mungkin kayak agak norak ya. Tapi kayak nari tuh milih gue gitu loh. Kayak dance. Enggak norak itu bagus. Itu nggak norak. Kayak gue rasanya nari yang milih gue gitu, karena ya yang dari cerita yang dari gue udah ceritain ke kalian gitu, kayak untuk gue bisa nari dan akhirnya bisa punya ini semua tuh banyak banget kayak challenge-nya. Menurut gue challenge terbesar gue adalah nyokap, yang dimana itu kayak it's the number one person yang kayak lo mau banget disupport, lo mau banget dia tuh ada di semua perjalanan penting lo dan segala macam kayak gitu. Tapi itu yang menjadi halangan gue dari dulu sampai akhirnya gue mungkin 27 tahun hidup, akhirnya dia bisa kayak dia hands on banget sih sama studio gue ini. Kayak apalagi nyokap gue kan emang seneng interior kan, jadi dia tuh waktu kerjain ini kayak bener-bener mantengin tukang kayak gitu. Itu tuh lagi-lagi kalau misalnya ada temen-temen yang tahu aku dari kecil, kayak itu tuh bakalan kayak gila nyokap lo dulu tuh pasti gak kebayang dia akan kayak gitu. Jadi maksudnya rintangan gue menurut gue nggak banyak tapi berat gitu, yaitu ya nyokap gitu. Tapi gue nggak pernah disuruh nyerah, maksudnya gue nggak pernah dikasih pikiran kayak udah lalu nyerah aja lah gitu. The most important person in your life tuh nggak setuju loh gitu. Tapi gue nggak pernah kayak kok gue masih terus aja ya, kayak terus gue masih tetap dapat opportunity aja ya kayak gitu. Jadi kayak makanya gue juga dikasih opportunity kenapa tidak, terus gue jalanin terus kayak ya udah gitu. Jadi gue nggak tahu kenapa gue milih nari, tapi dia selalu ada aja gitu depan mata gue kayak yuk nari lagi, yuk apa, yuk berasa jodoh ya. Iya kayak berasa jodoh loh. Kalau jodoh kan dicari tuh nggak bakal ketemu ya kan, jodohnya ada di depan mata ya kan. Jadi bisa. Bener. Kalau datang terus sih, padahal gue udah kayak gue udah banyak banget masalahnya. Kayak kenapa lo datang terus gitu sih. Jadi
Ya itu sih kurang lebih jawabannya. Gue nggak, kalau ditanya kenapa gue pilih nari, gue bener-bener nggak tahu. Itu jawabannya. Nggak tahu. Kayak gue emang udah suka dari kecil, tapi ya udah, kenapa itu nggak jadi hobi gue aja gitu. Kenapa gue harus sampai kayak seheboh ini, risking all my life untuk kayak nari, untuk kayak give back to the community, kayak why gitu, kayak kenapa gue nggak biasa-biasa aja gitu. Tapi ternyata dikasih opportunity-nya gitu, jadi maybe this is the Your That's purpose. Maybe this is my purpose. that's a special thing about Aska. That's the only special thing yang memang udah nggak bisa di-describe. Even Aska pun kenapa nari gitu ya, it's already the way gitu, memang ngejalanin hidupnya di sini gitu ya. Amin ya. Oke deh, Aska, thank you banget nih buat waktunya, dan pastikan dancers jangan lupa juga untuk turn on notification, dan juga pastinya di subscribe. Follow juga ya di semua sosial media kita, ada di TikTok, ada di Thriller dan Instagram, dan semuanya banyak banget. Jangan lupa guys untuk follow juga Zouk Dance Hub, jadi kita sama-sama supporting our dance community, semua teman-teman dance ya. Di follow, and then semuanya keep safe and keep healthy. See you again in the next episode. Eta pamit dulu. Pamit dulu. Bye. Aska, thank you ya. See ya.